itulah sebabnya mengapa problem honorer tidak pernah selesai. Ya, kalau kemudian honorer diselesaikan dengan cara seperti yang dilakukan sekarang. Itulah ya mari kita bahas, nggak ada masalah Pak Arief. Kami juga sudah rapat kabinet, sepakat untuk membahas, kami juga sudah mengirimkan tim. Pak, jadi anggaran itu yang sudah disediakan oleh Kementerian Keuangan. Nah, setelah dihitung-hitung dengan beberapa kebutuhan-kebutuhan yang ada, memang ya itu soal nanti sisanya berapa, itu nanti bisa kita lihat. Jadi 1 juta guru P3K itu ya fix. Sebenarnya kalau dari awal pemerintah kan menolak dari awal, tapi kan ini inisiatif DPR. Terus rapat kerja memerintahkan dalam tempo 1 minggu untuk menyerahkan DIM. Kami serahkan DIM. Dalam proses reformasi sampai sekarang ini kan janji kampanye orang presiden sampai bupati wali kota, jadi program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, dan seterusnya di sini. Nah, kembali kepada pokok permasalahan tadi ini, memang mereformasi birokrasi dari modal kerja yang 4,2 juta PNS kita, belum ditambah tenaga honorer yang kadung lahir tadi itu, ya. Ini juga repot juga, apalagi yang 1,6 juta itu tenaga administrasi yang di daerah difungsikan untuk sebagai guru, pengajar, dan sebagainya. Nah, ini kan perlu proses pentahapan di sini ini. Jadi, ya apapun boleh buat ini akan kami tata. Kami sudah meninjau negara kecil, negara yang sekelas kecamatan tapi hebat, Singapura. Ya, itu kecil, smart, membangun jaringan IT yang menengah seperti di Korea Selatan juga. Nah, kita inginnya ke sana, Pak, tadi itu. Presiden, bupati, wali kota mulai dari PKS, Golkar, PDI Perjuangan silahkan. Tapi ASC-nya itu harus profesional. Oh ya, semua lah, pokoknya semua partai itu ada semua, silahkan dari kepala daerah, dari presiden, tapi ASC-nya harus profesional. Ya, Pak Jokowi ini hanya 2, tugasnya yang melayani masyarakat secara profesional, mempercepat proses perizinan. Apalagi sekarang Undang-Undang Cipta Kerja sudah selesai, ya mengarahnya ke sana. Nah, ini kan tahapan, Pak. Sebenarnya perencanaan kami sudah rapat dengan Pak Mendagri, dengan Ibu Menteri Keuangan, dengan semua itu Januari itu sudah ada satu roadmap yang cukup tertib, bagus, Pak, mengenai tunjangan ini. Tapi kan nggak mengira ada pandemi COVID ini, Pak. Jadi ya drop semua. Sekarang jujur saja, teman-teman bapak-bapak ibu sekalian yang anggota DPR, DPRD aja ngeluh loh. Dari 1,2 juta jadi 500.000 rupiah. Nah, bagaimana mau bisa ke daerah? Itu kan ya. Yang dulu sudah kami tingkatkan, itu kondisi real, Pak. Jadi memang roadmap kita memang sudah kita atur secara detail. Tapi ya kita ingin coba pelan-pelan, Pak, di sini, Pak. Yang pertama misalnya, kenapa saya sebut 1,3 juta? Itu ancar-ancar dengan pos anggaran dari Kementerian Keuangan yang sudah ada. Itu ancar-ancarnya sekian. Nah, di kami sepakat bahwa yang 1 juta itu adalah keinginannya Pak Mendiknas. Oke, kita bahas bersama, setuju sama. Dan kita sepakat bahwa untuk merekrut supaya lebih profesional tadi tidak menyesuaikan keinginan pejabat, tapi keinginan daerah, tapi kebutuhan apa yang dibutuhkan. Maka dengan anggaran yang ada 1,3. Karena kebutuhan tadi sampai hari ini memang yang 1 juta itu belum sampai 1 juta. Kemarin para guru agama mau demo, loh, jangan salahkan kami dong. Tanya ke Kementerian Agama dulu dong, gimana dong? Nah, ini clear, bisa nego dengan Pak Mendiknas, dengan Pak BKN, itu clear. Ini akan kami dorong, Pak, mudah-mudahan bisa mencapai 1,3. Seandainya nggak tercapai 1,3, ya kita alokasikan
ke tahun depan. Kan kita nggak bisa seenaknya ngambil Pak di situ. Dan nanti kaitan dengan jawaban pada Pak Anwar tadi yang mana ketiga tadi. Jadi ancar-ancar Pak, jadi anggaran itu yang sudah disediakan oleh Kementerian Keuangan. Nah setelah dihitung-hitung dengan beberapa kebutuhan-kebutuhan yang ada, memang ya itu soal nanti sisanya berapa itu nanti bisa kita lihat. Jadi 1 juta guru P3K itu ya fix itu karena domainnya Kementerian Diknas. Sudah dibahas dengan Menteri Keuangan, dengan kami, kemudian dengan kebutuhan daerah yang ada. Sekarang pun juga masih banyak yang nawar kok. Sekian saya kira perlu untuk bisa dicermati. Jadi pengurangan pegawai ya otomatis Pak, karena Kementerian Keuangan juga sudah tidak merekrut lagi dengan pola pandemi COVID, pola kerja kedinasan di rumah dan di kantor. Kalau dulu meninggal atau pensiun 100 memasukkan 200, sekarang pensiun 10 bisa diterima 5 saja cukup. Kan dengan inovasi-inovasi baru dengan beberapa hal-hal yang lain itu bahkan bisa dilihat. Jadi otomatis ada pengurangan Pak ke depan. Saya sudah mempersiapkan selesai seandainya tidak ada pandemi COVID, ada ibu kota baru di Kalimantan Timur, berapa yang dibutuhkan itu sudah clear. Oh, 2024 nanti ada 26% pegawai pusat yang pensiun. Cari di mana? Mana yang harus ditingkatkan kualitasnya, setidaknya menguasai IT dan sebagainya. Terus karena ada pandemi COVID ini, Pak. Jadi ini saja. Kemudian juga kenaikan kesejahteraan. Loh, Pak, saya sebagai Menpan juga harus ngomong, Pak, sama BKN itu jangan terus neken-neken ASN. Memang ASN sekarang paling enak dibanding swasta ya. Paling enak lah. Tapi kan juga kalau melihatnya ke atas ya nggak kurang, ya pasti kurang itu. Mohon maaf saja lah. Saya pernah DPR, bapak-bapak DPR. Ketoknya gede. Ya. Tapi tiap hari proposal konstituen di rumah terus ya tetap kurang Pak itu aja. Kecil ya Pak, sebagai pengguna mempunyai hak budget di Republik ini dengan penerimaan yang semacam ini ya, tapi kalau kita ngomong terlalu kecil nanti semua protes, gede aja protes. Saya kira juga merupakan satu problem, termasuk kenaikan tunjangan ke tunkir. Itu kemarin anggota polisi yang di BNN dan anggota polisi yang di Mabes saja bedanya jauh tunkirnya. Wah, ini kali-kali repot juga ini. Nah, tapi sudah ada aturan daripada Menteri Keuangan, termasuk pengurangan tunjangan DPRD ke daerah, termasuk hal-hal tunkir, stop dulu karena fokus pada masalah yang berkaitan dengan pandemi COVID. Baik Ketua, saya kira kita masuk tadi ke Pak Arief, ada Pak Mardhani mengenai revisi Undang-Undang ASN. Sudah dibahas lengkap di sini oleh Pak Mendagri, kemudian kami, BKN juga, KSN lengkap. Sebenarnya kalau dari awal pemerintah kan menolak dari awal, tapi kan ini inisiatif DPR. Terus rapat kerja memerintahkan dalam tempo 1 minggu untuk menyerahkan DIM. Kami serahkan DIM. Dari 5 poin dengan segala hormat, yang 4 itu domainnya pemerintah. Masuk urusan penempatan, urusan ini kok undang-undang itu loh. Nah, memang yang 1 debatable. Apakah perlu sistem merit lewat KSN? Apakah cukup nanti masuk di domainnya pemerintah? Karena mengenai tata kelola ini kan bagian daripada pemerintah. Nah, kalau memang masih ada waktu dan di sejumlah negara-negara yang memang tidak zona merah, ya mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melakukan studi banding lah, melihat lah mengenai sistem meritnya itu bagaimana di sebuah negara, mungkin di Selandia Baru kah, atau di Korea atau di Singapura dan sebagainya. Ini yang masih debatable. Tapi yang 4 memang kami menolak. Nah, tinggal apakah nanti inisiatif ini akan disampaikan oleh tidak. Jadi demikian Pak Arief dan
Kemudian mengenai perpres gaji tunjangan P3K itu yang saya paham itu daerah, Pak Arief. Kewenangan daerah. Dan memang daerah ada subsidi lewat DAU-nya juga. Ini yang masih banyak dipertanyakan oleh daerah. Kok nggak masuk anggaran pusat, kok masuknya anggaran daerah kemudian. Jadi mengenai perpres gaji tunjangan P3K ini memang karena ada pandemi COVID ini kita pending. Tapi saya kira BKN juga sudah mempersiapkan beberapa hal tadi. Kemudian Pak Murad tadi BKN ya memang honor daerah, formasi khusus, CPNS tanpa tes, jadi yang agak-agak sulit ya Pak Dewa. Tapi nanti akan jawab oleh Pak Bima. Pak Teddy memang tadi CPNS P3K yang tidak memenuhi persyaratan itu memang saya kira sudah kita banyak coba diberikan 3 kali tes, banyak hal yang menjadikan peluang. Tapi kuncinya sudah kita sepakati untuk kebutuhan CPNS sekarang ini sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Karena maka kita pangkas. Kalau kita lepas, wah bisa luar biasa. Ya, semacam di DPR saja ada hal yang sudah bisa kita kompromikan. Kemudian bagaimana usul untuk staf khusus, nah, itu bagaimana tunjangannya, itu sudah kita bahas. Tapi karena kan ini belum bisa karena masih masalah-masalah kondisi keuangan misalnya itu saja saya kira. Jadi itu Pak Teddy, jadi ya memang K2 kita kasih kemudahan sampai berbagai macam. Tadi yang Bapak selalu singgung, ini menarik, bayi yang sudah kadung lahir. Ya mari kita bimbing dengan baik dengan sesuatu yang ada itu. Pak Sodik saya kira tadi sudah jelas ya bahwa banyak yang mengusulkan ASN kayak TNI Polri, saya kira enggak lah. Menurut saya kalau tidak, tetap seperti ini, tapi dalam fungsi dan tugasnya ya dia harus profesional. Nah, termasuk P3K yang guru, kepala sekolah ya nanti jangan diiming-imingi jadi kepala dinas. Kepala sekolah jadi pimpro, lebih enak ngurusi pimpronya dong daripada ngurusi itunya, saya kira itu. Saya ingin ada kesimpulan yang tegas, jadi supaya Komisi 2 juga tidak menggantang asap. Jadi kita tidak masuk pada substansi perubahan Undang-Undang 5 2014 tentang aparatur sipil negara. Kita ingin tanya sikap pemerintah ini bersedia merubah atau tidak. Kalau tidak, ya sudah. Termasuk di prolegnas pun harus kita cabut. Itu maksud saya, begitu. Ya. Karena tadi saya jelaskan bahwa ada kekosongan hukum dari prinsip-prinsip di dalam pembentukan undang-undang legislasi kita hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu bahwa ada kondisi existing yang tidak diatur, luput dari pengaturan. Itulah sebabnya mengapa problem honorer tidak pernah selesai. Ya, kalau kemudian honorer diselesaikan dengan cara seperti yang dilakukan sekarang, saya kira tidak akan menyelesaikan secara tuntas soal honorer kita. Mengapa? Karena ada proses yang harus dilewati yang diatur dalam Undang-Undang 5 2014. Artinya kemungkinan menjadi PNS sudah pasti jauh panggang dari api. Kalau toh ada itu sedikit sekali. Untuk menjadi P3K pun tidak mudah. Kalau tadi dikatakan kemudahan itu kan harus bylaw. Tidak bisa dikatakan hanya diberikan kemudahan. Bagaimana caranya kita nggak ngerti, gitu loh. Nah ini penting bagi kita untuk menjelaskan kepada para honorer kita. Karena itu sikapnya seperti apa pemerintah terhadap revisi Undang-Undang ASN. Nah yang kedua, Pak Arief, yang banyak-banyak Pak Arief, instruksinya. Waktu kita singkat. Sudah menjelaskan aturannya adalah P3 yang di daerah itu dibiayai oleh APBD. Nah, mengapa kebutuhan terhadap P3 tidak capai? Karena pemerintah daerah tidak mengusulkan banyak sesuai dengan kebutuhan. Mengapa? Karena tidak sanggup membiayai. Nah, pertanyaan saya adalah Perpres 98 2020 ini mau dilanjutkan atau dirubah? Kalau dirubah, seperti ada salah satu pejabat dari kementerian atau Pak Menteri dalam rapat Komisi 10 yang saya rujuk itu menyatakan bahwa akan biaya APBN. Kalau di biaya APBN kemungkinan kebutuhan akan P3K bisa dipenuhi karena beban keuangannya tidak lagi di daerah. Nah yang ketiga adalah Pak Arief, jangan nambah lagi pertanyaannya Pak Arief. Halo. Pak Arief.
Enggak, interupsinya nambah pertanyaannya jadi 2 kali lipat nih Pak Arief ini. Tapi belum dijawab, Mas. Saya Lah iya, nanti dijawab Pak. kami akan jawab tertulis ya, saya nggak interupsi lagi. Ya, sudah. Mengenai usul inisiatif revisi Undang-Undang ASN, ya kami menghargai DPR Pak Arief. Tapi pada rapat terdahulu sudah kami sampaikan, dari 5 poin ini yang 4 poin itu domain pemerintah. Hanya teman-teman anggota DPR yang terhormat, masih tadi yang disampaikan oleh Pak Arief, ini kalau tidak masuk undang-undang, bagaimana cara menyelesaikan tenaga honor? Itulah ya mari kita bahas, nggak ada masalah Pak Arief. Kami juga sudah rapat kabinet, sepakat untuk membahas, kami juga sudah mengirimkan tim. Clear itu Pak. Tinggal nanti yang terhormat anggota Komisi 2 itu lewat baleknya itu apakah masih menggunakan format balek lama ataukah format balek yang baru. Karena mengenai KSN saja kan masih beda pendapat di antara DPR. Nah, itu aja saya kira contoh kecil aja. Itu. Kemudian yang mengenai Perpres masih jalan itu. Hanya karena ini masalah-masalah yang berkaitan dengan pandemi COVID itulah yang masih belum. Kemudian tadi Pak Arief minta data, segera nanti akan kita kirimkan dari P3K yang pada jabatan-jabatan tertentu. Itu sementara secara umum yang bisa kami sampaikan Pak Arief. Cukup Pak. Cukup ya Pak Arief? Ya.